Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempraktekkan hasil diskusi kami. Untuk sesi pertama, saya sebagai pengamat, saya sendiri Indah sebagai pengamat, yang akan beraction pada sesi pertama, yaitu Ibu Puspa dan Pak Arif. Untuk mempersingkat waktu kepada kedua artis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Neng Pupung, Neng Pupung, Neng Puspa. Lepat abi punten Neng. Kumaha damang Neng Puspa? Aduh. Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak, kalau boleh tahu ada apa ya saya dipanggil sama Bapak? Oh jadi begini Neng, ada yang Bapak mau diskusikan dengan Neng Puspa ini, apakah Neng Puspa bersedia gitu? Cuang Ya. diskusi. Oke. Ya, baik Pak, bersedia Pak. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana semestinya bekerja sama di dalam sebuah kelompok seperti itu, Neng. Oh, gitu. Memangnya ada apa ya, Pak? Iya, jadi begini, Bapak melihat dan memperhatikan bahwasanya Neng Puspa itu kalau mengumpulkan tugas bukan hasil kerja kelompok, malahan Neng Puspa sendiri yang mengerjakannya, jadi hasil kerja Neng Puspa sendiri gitu. Oh iya betul sekali Pak. Nah, jadi gimana kalau dengan diskusi sekarang ini kira-kira apa yang Neng Puspa inginkan seperti itu, masalah kerja kelompok ini gitu. Oh, saya ingin mendapatkan solusi Pak supaya saya bisa bekerja kelompok dengan teman-teman saya. Terus kalau misalkan untuk sikap Neng Puspa gitu, dengan demikian, dengan apa yang barusan Neng Puspa sebutkan, gimana tuh? Selama ini saya tuh tidak suka Pak kalau bekerja sama dengan teman-teman saya. Nah, kenapa? Kalau boleh Bapak tahu kenapa Neng Puspa itu mengatakan bahwa Neng Puspa itu tidak suka dengan teman-teman dalam satu kelompok atau ketika sedang bekerja kelompok gitu. Karena saya tidak cocok Pak dengan teman satu kelompok saya. Ya, berarti kalau misalkan begitu, Neng Puspa merasa tidak cocok dan tidak nyaman bekerja di dalam kelompok, seperti itu ya? Iya. Terus Bapak ingin tahu apalagi yang dirasakan ketika Neng Puspa bekerja sama di dalam sebuah kelompok seperti itu. Begini Pak, ketika kami bekerja sama di dalam kelompok, saya yang selalu mengerjakan tugas itu sendirian Pak. Teman-teman saya yang lain, mereka hanya tinggal menikmatinya saja. Mereka tidak mau berkolaborasi. Mereka banyak main-main, mereka itu tidak serius dalam bekerja. Jadi dalam hal ini, mereka hanya mengandalkan saya saja Pak. Jadi saya tidak nyaman Pak dengan keadaan ini. Oke, terus kalau begitu hal baik apa misalkan yang kita dapatkan ketika bekerja secara kelompok? Kita lihat gitu, kalau tadi yang dikatakan oleh Neng Puspa adalah yang dirasakannya, tapi Bapak ingin tahu hal baik apa yang kita dapatkan ketika kita bekerja secara kelompok? Ya, kalau kita bekerja bersama-sama kan kita itu
bisa saling menghargai, bisa sama-sama menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian tugas juga kan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Kalau memang kita bersama-sama melaksanakan tugas masing-masing gitu. Jadi bukan saya saja yang mengerjakannya, Pak. Oh, nah, tadi kan itu yang dirasakan dan hal baik yang dikatakan oleh Neng Puspa gitu kan. Nah, kalau begitu, Papa ingin nanya gini lagi, kondisi teman-teman Neng Puspa ketika bekerja secara kelompok itu gimana tuh? Ya, yang tadi saya katakan, Pak, mereka hanya main-main saja, jadi mereka tidak mau bekerja. Kalau misalkan saya ikut dalam kerja kelompok, jadi mereka hanya mengandalkan saya saja, Pak. Oh Jadi iya saya iya. tak suka gitu. Iya. Makanya saya lebih suka bekerja sendiri. Makanya saya disebut sama teman-teman saya itu Puspa itu sombong katanya karena gak mau kerja kelompok gitu, Pak. Padahal kan saya sebenarnya tidak sombong, Pak. Hanya karena mereka saja yang seperti itu gitu. Nah, terus kalau begitu melihat kondisi temanmu pada saat kerja kelompok tersebut, semestinya apa yang Neng Puspa lakukan? Ya, saya ingin mereka itu berkolaborasi. Saya ingin agar mereka itu sama-sama bekerja sama dengan saya. Saya ingin agar mereka itu ya punya tanggung jawab lah, Pak, dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, kalau begitu mah ya dasar menurutnya baru dakma Pak Intan. Nah, ada lagi mungkin gini, ketika misalkan tadi yang dikatakan oleh yang Puspa seperti itu, nah bisa nggak kalau misalkan ketika tadi dikatakan yang Puspa seperti itu, kira-kira apa yang ada di dalam diri Neng Puspa sehingga mampu membantu teman-teman yang tadi misalkan gak ada ayah Neng Puspa ya seperti itu. Oh iya, saya kan harus membantu mereka ya Pak, karena saya itu tidak mau dikatakan sombong. Nah, saya akan berbicara baik-baik dengan teman-teman tentang bagaimana mengerjakan tugas dalam kelompok. Selanjutnya, saya akan membagi tugas setiap anggota kelompok agar kita bisa sama-sama berpikir dan saling bekerja sama. Kemudian saya akan mengarahkan agar tugas kelompok kita bisa selesai dengan baik. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, jadi gimana nih kalau sebaiknya kamu Neng Puspa sendiri bersikap jika ada tugas kelompok lagi sekarang? Ya, saya ingin Pak sebenarnya itu bekerja kelompok kalau memang teman-teman saya mau bekerja sama gitu. Oke. Terus bagaimana strateginya agar semua anggota yang nanti bekerja dengan Neng Puspa itu ikut aktif, serius, bekerja secara kelompok? Saya akan menjalin hubungan, menjalin komunikasi serta berhubungan baik dengan teman-teman saya, Pak, agar mereka mudah diajak kerjasama dengan saya. Kemudian saya juga kan punya teman dekat, ya namanya itu Eet. Karena saya dekat dengan Eet, saya akan minta bantuan Eet untuk membantu saya agar saya bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman saya, biar saya tidak dikatakan sombong. Jadi saya pengen membantu mereka gitu, Pak. Oh siap, kalau begitu enak kalau sudah ada teman mah ya. Nah, terus nanti komitmen apa yang misalkan kamu buat agar strategimu itu nanti berjalan, Neng? Ya, saya akan, ya yang tadi saya katakan, saya akan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan teman saya gitu, agar saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya dan tidak bekerja secara mandiri lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang Neng Puspa bicarakan dan diskusikan dengan Bapak menjadikan hal yang berguna nanti buat Neng Puspa ya. Jadi nanti dan disampaikan kepada rekan-rekan juga agar namanya itu si rekan-rekan tuh tong istilahnya teh bekerja yang ngayakeun ka batur gitu kan maksudnya.
Jangan Pak andal-andal gitu, Pak andal-andal maksudnya Ya. mohon gitu Pak Inten hatur nuhun karena waktosna engke mah kapan-kapan lagi kita diskusi lagi kalau misalkan ada masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Terima kasih Neng Puspa. Ya, sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, tadi sudah kita dengarkan penyampaian dari Pak Arif dan Bu Puspa. Mungkin tidak banyak yang saya amati. Secara garis besar itu sudah kelihatan lah sintaks tirtanya, di mana ada tujuan yang ditanyakan oleh coach Ibu Puspa kepada Pak Arif kepada Ibu Puspa tentang permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, identifikasi masalah, ada beberapa pertanyaan diajukan oleh Pak Arif kepada Ibu Puspa. Dan untuk rencana aksinya yang saya tangkap, mungkin yang akan Ibu Puspa lakukan yaitu dengan cara berbicara dan mengajak teman-temannya untuk berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan mungkin yang terakhir, intinya mungkin kolaborasi, komunikasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sebuah tugas bersama-sama gitu. Mungkin itu yang sempat saya tangkap sebagai pengamat. Semuanya sudah keren, sudah bagus. Terima kasih Pak. Mungkin lanjut untuk sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk kasus 1 ya. Muridnya yang begitu sibuk ya, Neng Puspa. Baik, untuk kelompok 1 kasus kedua, disilakan. Oke, terima kasih. Kasus kedua kita lanjutkan dengan pengamat saya sendiri. Kemudian untuk coachnya itu Bu Puspa dan coachnya adalah Pak Indra. Skenario-nya di sini murid bertemu dengan gurunya di dalam ruang guru. Mangga kanggo Pak Indra sareng Bu Puspa. Iya. Indra, saya sebagai ibu wali kelas, saya kemarin mengamati penilaian tengah semester kamu. Saya mendapati satu pelajaran kok yang kayaknya nilai kamu itu di bawah rata-rata dari nilai teman kamu. Kira-kira tahu nggak yang ibu maksud itu pelajaran apa? Oh iya Bu, saya merasa kurang itu di pelajaran matematika Bu. Oh gitu ya. Kalau boleh Ibu tahu mengapa sampai seperti itu? Karena kan di pelajaran Ibu ya, kamu itu nilainya bagus-bagus loh. Kenapa di matematika kamu nilainya jadi rendah? Enggak Bu, soalnya saya melihat Pak Aldebaran itu pada saat mengajar itu kayaknya timpang pilih gitu Bu. Karena yang saya rasakan apa yang sudah Pak Aldebaran kerjakan itu, memberikan tugas kepada saya kerjakan dengan baik gitu Bu. Cuman hasilnya ternyata salah. Adalah hal-hal yang kecil yang mungkin bagi saya itu tidak terlalu krusial, tidak terlalu benar-benar salah lah. Cuman Pak Aldebaran itu tetap menganggap itu salah. Seperti itu. Kira-kira mau Ibu Puspa bantu nggak? Mau lah Bu. Mungkin saya mau sedikit cerita Bu. Ibu curhat lah tentang. Cuman saya minta Ibu nggak boleh cerita ke Pak Aldebaran. Takutnya nanti Pak Aldebarannya marah ke saya karena dibilang menceritakan beliau gitu. Jadi yang saya lihat Bu, kan di kelas itu yang tidak mengikuti les itu saya dengan Erwin Bu, karena saya tidak ikut itu karena terkendala masalah biaya Bu ya. Tapi saya lihat saya selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Aldebaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik.
gitu. Malahan saya pernah menyamakan hasil kerjaan saya dengan Ai dan Rini, ternyata sama jawabannya gitu. Cuman yang jadi masalah alasannya Pak Aldebaran karena tulisan saya kayak ceker ayam katanya, nggak bisa dibaca gitu. Padahal kan di matematika mah kan yang penting kan jalannya rumusnya udah kelihatan, pasti ada kan. Terus yang keduanya alasannya karena tidak menggunakan pulpen hitam, karena saya menggunakan pulpen biru gitu. Tapi kan sebenarnya itu yang tidak terlalu masuk akal gitu. Mungkin Ibu bisa bantu gimana gitu untuk permasalahan saya di mata pelajaran matematika ini. Oh, kalau Ibu lihat dari jawaban Indra, jadi Indra merasa bahwa Pak Aldebaran itu tidak adil ya dalam memberi nilai. Secara kompetensi, kamu sudah menjawab dengan benar. Dan kira-kira apa yang terjadi ya sehingga Pak Aldebaran itu melakukan seperti itu? Apakah mungkin Indra pernah melakukan kesalahan? Siapa tahu Indra pernah melakukan kesalahan. Tahu saya enggak sih Bu, pada saat Pak Aldebaran masuk ke kelas, saya selalu berusaha menjawab semua pertanyaan yang beliau berikan. Saya menyimak dengan baik apa yang beliau sampaikan. Jadi pada saat diberikan tugas, langsung saya coba mengerjakan dengan sebaik mungkin. Cuman ya yang saya kurang enak itu Bu, Pak Aldebaran suka menyinggung ya karena kamu kurang belajar, terus harusnya ikut belajar tambahan seperti les. Berarti kan dalam artian kan beliau kan menyuruh saya ikut, padahal kan Ibu tahu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya terkendala dengan masalah biaya Bu. Terus kan kalau pulang sekolah saya biasa bantu orang tua jualan gitu. Mungkin itu Bu permasalahannya. Oh, tapi apakah Indra punya nggak berkeinginan gitu untuk mengikuti les gitu? Meskipun memang ada kendala dari tadi apa kendalanya ya? Nggak ikut les itu? Materi. Dari materi. Tapi Indra pengen nggak ikutan les ke Pak Aldebaran itu? Ya pingin lah Bu. Siapa sih yang nggak pingin gitu. Cuma kan yang jadi permasalahan Pak Aldebaran itu kan saya dengar bayaran lesnya itu agak mahal gitu. Terus kan saya juga nggak terjangkau gitu Bu. Cuman saya juga tidak putus harapan, saya tetap mau belajar belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ada kesempatan diberikan untuk belajar tambahan, saya juga pingin Bu. Oh iya seperti itu. Jadi yang saya tangkap itu bahwa sebenarnya Indra itu siswa yang mandiri. Jadi Indra itu sebenarnya harus bisa menunjukkan kepada Pak Aldebaran itu meskipun Indra tidak mengikuti les, tapi Indra itu nilainya harus bagus seperti itu. Apakah ada solusi ke depannya apa yang akan Indra lakukan meskipun tidak mengikuti les, tapi nilai Indra itu harus tetap bagus, lebih bagus antara teman-teman? Apa yang akan Indra lakukan? Kebetulan Bu, kan yang tidak ikut tes itu saya dengan Erwin. Di sini Erwin itu untuk pengetahuan matematikanya lebih di atas dari saya. Ya mungkin yang pertama akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan Erwin dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan Pak Aldebaran. Dan yang kedua mungkin saya akan menyimak dengan baik materinya, terus mengikuti kesalahan-kesalahan yang beliau koreksi kepada saya gitu. Seperti yang tadinya tulisan saya kayak ceker ayam, mungkin saya perbaiki lagi, lebih tenang lagi dalam mengerjakan soal, tidak terburu-buru gitu. Terus mungkin saya juga dengan Erwin nanti ingin belajar materinya lebih dalam lagi gitu. Jadi pada saat siswa yang les di Pak Aldebaran itu belum tahu, saya dan Erwin itu sudah mengetahuinya gitu. Mungkin itu saja Bu, mungkin yang bukan mungkin tambah lagi satu Bu, mungkin saya bisa memanfaatkan kebetulan saya lihat ada kuota gratis Bu dari kementerian, dari
sekolah. Nah, Mungkin betul. Berarti bisa dimanfaatkan itu ya. ya Bu, mungkin saya manfaatkan mencari belajar online yang gratis Bu, seperti mungkin yang Ruang Guru atau Genius yang lainnya lah, biar Iya, menambah referensi mantap sekali. ilmu saya Bu. Bagus. Berarti Indra itu akan menunjukkan bahwa Indra itu mampu. Insya Allah Indra nilainya akan lebih bagus daripada nilai teman-teman meskipun tidak mengikuti les. Nah, Indra berarti komitmennya dengan apa yang akan kamu lakukan? Ya, yang seperti tadi saya bilang Bu, utarakan Bu, yang pertama ya saya akan berkolaborasi dengan Erwin dalam mengerjakan soal-soal. Yang kedua saya akan lebih aktif lagi dan memperbaiki kesalahan yang Pak Aldebaran berikan koreksi kepada saya gitu. Terus yang berikutnya mungkin dengan mengikuti bimbingan belajar online seperti Ruang Guru maupun Genius, mungkin itu Bu. Iya, bagus sekali Indra, Ibu sangat mendukung. Nah, Indra, semoga bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik ya. Nah, nanti Bu Puspa ingin tahu setelah apa yang kamu lakukan, perubahannya itu nanti seperti apa. Nah, semangat ya Indra, sampai di sini dulu ya perjumpaan. Terima kasih Bu atas sarannya. Maaf Bu, saya sudah merepotkan. Iya. Ya, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra dan Bu Puspa. Saya sebagai pengamat akan coba untuk melihat hasil pengamatan pada kasus 2 ini. Guru sudah sesuai menjalankan model Tirtanya. Pada saat langkah tujuan, guru sudah tepat dalam mengetahui tujuan yang akan dicapai. Terus pada saat identifikasi, guru sudah menggali semua hal yang terjadi pada diri murid. Nah, merespon terhadap situasi yang dihadapi, menciptakan suasana aman, rasa hormat, dan percaya. Terus kalau melihat dari rencana aksinya, guru sudah membantu murid memilih dan memilah. Nah, itu ya rancangan aksinya. Dan yang terakhir, pada langkah tanggung jawab, saya melihat bahwa guru sudah menuntun langkah komitmen dalam menjalankan rencana aksi. Jadi guru itu sudah mampu menampilkan percakapan yang berfokus, cermat, dan menggali, kemudian dapat berkomunikasi secara asertif gitu. Nah, membangun kualitas hubungan yang baik dengan murid. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan mungkin ke kasus 3, mangga Bapak. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan sebuah seni peran mengenai seorang anak yang salah satu nilai makolnya jelek, yaitu matematika, dan barusan sudah diperankan dengan baik. Dan tibalah saatnya untuk drama yang terakhir dari kelompok yang terakhir ya, yaitu kasus 3 yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Di sini untuk kasus 3, saya sebagai pengamat dengan kasus rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, langsung saja kepada Pak Erwin dan Pak Indra, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Arif. Oh, waalaikumsalam Pak Indra. Aduh, Pak Indra. Maaf Pak Arif, tadi Pak Arif nelfon, cuman saya nggak dengar. Soalnya tadi saya lagi ngajar di lapangan, biasalah kalau guru olahraga kan banyaknya di lapangan. Jadi kayaknya ada yang penting atau gimana ya? Atau ada yang penting itu? Oh iya Pak Indra. Jadi apa ya tadi teh agak sedikit apa ya?
kalau dikatakan malah terpukul gitu, ada sesuatu hal yang perlu diceritakan sebenarnya mah ya. Jadi kan tadi saya dipanggil ku kepala sekolah di ruangan Bapak. Jadi di sana saya sedikit agak disemprot panginten Pak Indra gitu. Emang kalau boleh tahu permasalahannya kenapa bisa sampai Bapak kepala sekolah memanggil Pak Arif? Oke, jadi kemarin saya sudah disupervisi sama Bapak pengawas. Nah, setelah melaksanakan supervisi, saya ditegur karena pada saat mengajar tidak membawa buku teks. Padahal kan saya menggunakan beberapa sumber belajar yang sudah disusun dan dirancang secara baik di dalam RPP. Saya menggabungkan beberapa sumber belajar sebagai acuan, bahkan saya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar biar proses KBM-nya kontekstual. Hanya saja gara-gara tepira gitu nyandak buku teks unggul, saya dilaporkan kepada kepala sekolah oleh pengawas, dan tadi saya ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Oh, padahal yang Pak Arif lakukan proses pembelajarannya tidak melenceng dari kurikulum kan? Ya tidak lah Pak, kan udah sesuai gitu, sudah sesuai dengan kurikulum, RPP nakumaha, terus acuannya gimana, metodenya ada, terus sumber belajarnya ada di sana teh, di dalam RPP-nya juga sudah sesuai gitu Pak. Ya mungkin terus yang akan mungkin Pak Erwin lakukan untuk untuk meyakinkan Bapak kepala sekolah bahwa apa yang Pak Erwin lakukan pada saat supervisi itu tidak menyalahi istilahnya ranah aturan di kurikulum. Pak Arif Pak Indra mah ketua Pak Erwin. Oh iya, maaf Arif. Aduh, ini oke Pak, mungkin bukan sanes mungkin. Saya ingin menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya itu sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Nah, adapun kemarin pas saya dalam proses KBM dan diawasi oleh pengawas, ditemukan bahwa saya tidak bawa buku teks. Nah, itu kan pada dasarnya tidak jadi masalah kalau misalkan saya menggunakan beberapa sumber lainnya. Bahkan anak-anak pun lebih aktif dan semangat untuk belajar kalau tanpa buku teks tersebut, seperti itu Pak. Tidak ada permasalahan yang timbul pada saat Pak Arif mengajar tanpa buku teks itu. Ya mungkin takutnya kalau Pak pengawas itu mungkin kalau Pak Erwin tidak membawa buku teks, takutnya anak-anak tidak ada gambaran untuk materinya. Tapi yang saya baca tadi, yang saya tangkap, ternyata Pak Erwin sudah menyiapkan LKPD-nya, PowerPoint-nya. Berarti kan itu udah materinya udah ditampilkan secara lengkap kan di layar Infocus gitu ke anak-anaknya ya. Iya betul sekali. Karena dalam rencana pembelajaran terus ada yang tadi disebutkan, ada LKPD, terus ada pembelajaran yang kontekstual di luar di kelas itu Pak. Itu kan sudah sesuai gitu saya lakukan gitu Pak. Tetapi tetap gitu kan tidak melihat kenyataannya di lapangan gitu, hanya Bapak kepala teh apalna tahunya dari pengawas saya teh tidak pakai buku teks gitu aja. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin menyikapi permasalahan ini mungkin ada rencana aksi yang akan atau pendekatan atau aksi lah yang Pak Erwin akan lakukan kepada Bapak kepala sekolah agar Bapak kepala sekolah itu bisa memahami permasalahan secara keseluruhan gitu, bukan dari satu sudut pandang dari laporan dari Bapak pengawas gitu.
mungkin apa yang rencananya akan Rencana, ya saya coba ngobrol. Yang pertama kan ini dengan Pak Indra ngobrol gitu kan. Yang pertama ngobrol dengan Pak Indra curhat, mungkin ada dukungan gitu, dukungan apa yang saya lakukan itu sesuai dan benar. Kemudian rencana aksi saya keduanya kepada kurikulum, coba berbicara gitu, apa yang saya rasakan, apa yang sudah saya lakukan ketika proses pembelajaran yang diawasi oleh pengawas itu benar dan sesuai dengan pedoman yang telah saya lakukan gitu pada gitu saja. Nah, nanti ketika itu sudah ada dukungan dan sudah ngobrol dengan kurikulum dan ada dukungan, mungkin tindakan selanjutnya adalah kembali berbicara dengan Bapak Kepala gitu kan, yang nanti dibantu kalau misalkan kurikulum sudah mengetahui, nanti dibantu oleh kurikulum seperti itu mungkin Pak. Oh iya, oh itu sudah cukup bagus Pak. Ya Insya Allah mungkin saya dan pihak kurikulum akan membantu dalam menguatkan argumen atau analisis yang sudah Pak Arif lakukan pada suatu provinsi. Nah mungkin tinggal pada saat aksi itu sudah dilakukan, berarti kan ada komitmen ke depannya yang akan mungkin Pak Arif harapkan atau yang Pak Arif lakukan, komitmennya apa sih untuk kedepannya lebih baik lagi gitu, agar tidak ada seperti ini gitu. Ya, komitmennya akan lebih ditingkatkan itu lebih ketika mungkin pada saat supervisi atau tidak juga disupervisi, semuanya saya akan cobalah bawa deh lah gitu kan, agar misalkan buku teksnya ada bawa gitu kan, sumber lainnya bawa, dan rencana-rencana itu bawa biar jadi tidak jadi permasalahan lagi seperti ini gitu. Oh iya sebenarnya saya setuju juga sih Pak. Jadi makin banyak referensi yang kita bawa, mungkin makin bervariasi anak-anak, walaupun yang tadi Pak Arif saya sempat catat, anak-anak sudah merasa enjoy, sudah merasa senang pada saat pembelajaran konseptual itu berjalan, mereka lebih happy gitu dibanding mungkin kalau menggunakan buku teks mungkin lebih jenuh anak-anak itu, lebih kaku gitu. Ya mungkin yang Insya Allah saya akan mendukung, saya juga akan menguatkan persepsinya Pak Arif. Pada saat nanti saya dibutuhkan menghadapi dengan Bapak Kepala Sekolah, Insya Allah akan saya bantu. Tapi Pak Arif tetap semangat ya. Ya Pak, keren, siap Pak. Udah keren loh, udah keren cara mengajar menyampaikannya sampai anak-anak merasa happy, enjoy gitu. Saya aja di lapangan ya enjoy aja, sudah sering aja di lapangan. Iya, gimana yang baik seperti ya. Mohon bisa Bapak, terima kasih banget. Ya sama-sama. Terima kasih banget telah mendengarkan curhatan saya setelah ya nggak apa-apa lah. Biasa, biasa dipanggil aku kepala sekolah mengenai coklat darah ruas kan Pak. Saya naon gitu kan. Kita makan apa tuh? Iya. Ya baik. Ya tanya kami kalau udah kebetulan saya ada jam kedua lagi. Oh, enggak apa-apa. Abi nggak bahasa bola. Oh, siap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali ya komunikasi dua arah antara coach dengan coachee. Benar-benar terjalin karena memang mereka itu rekan sejawat, jadi enak curhat gitu ya. Nah, kemudian jika kita hubungkan dengan langkah dalam model Tirta, kayaknya semuanya sudah mencukupi ya. Di antaranya tujuannya yaitu ingin mengungkapkan permasalahan rekan sejawat atau dalam hal ini ingin mencurahkan isi hati. Kemudian untuk identifikasinya, coach sudah menggali permasalahan dari coachee, bahwa menurut coachee itu murid-murid sudah nyaman meskipun tanpa buku teks, tapi pakai sumber yang lain gitu. Untuk rencana aksinya, diskusi dengan rekan sejawat, yang kemudian dengan pihak kurikulum dan akan mengajar sesuai dengan kurikulum. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coachee akan lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya dan akan membawa buku teks, kemudian sumber-sumber yang lainnya. Ya, terima kasih Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.